Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan buatkan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan dobriket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potong-potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula. Sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan saus khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya, buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya. Tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel.
Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch. Dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak. Tuangkan karamel di dinding. Begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya. Potong ekornya. Lalu dari sisi lainnya. Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus. Dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potongan-potongan kecil.
Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mengatakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikkan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikkan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak. Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat menakutkan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikkan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan serpihan kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan ini untuk mengeluarkan garis keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya.
Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Karamel enak sekali. Sama manisnya dengan aslinya. Dan ada sedikit rasa semangka ini. Jika kita mendapatkan 250.000 like di video ini, kita akan mencari cara lain untuk mengejutkan kalian. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih.